Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presentasi bab 4 mengenai permintaan dan penawaran, kurva penawaran ekspor dan nilai tukar perdagangan. Ika Yuliastin, NPM 122 011 0014. Asal-usul dan definisi kurva penawaran ekspor. Definisi dari kurva penawaran ekspor adalah memasukkan unsur-unsur dari permintaan dan penawaran, atau bisa dikatakan bahwa kurva penawaran ekspor suatu negara menunjukkan kesediaan negara untuk melakukan impor dan ekspor di berbagai harga komoditas relatif. Kurva penawaran ekspor atau kurva permintaan timbal balik yang dirancang dan diperkenalkan ke ekonomi internasional oleh Alfred Marshall dan Ricardo Edgeworth, dua ekonomi Inggris pada pergantian ke-20. Sejak itu, kurva penawaran ekspor telah digunakan secara ekstensif dalam ekonomi internasional, terutama untuk tujuan perkembangan ilmu pengetahuan. Nilai tukar perdagangan. A. Definisi dan pengukuran nilai tukar perdagangan. Nilai tukar perdagangan di suatu negara didefinisikan sebagai rasio harga komoditas ekspor terhadap harga komoditas impor. Dalam dunia, komoditas yang diperdagangkan banyak, bukan hanya dua. Nilai tukar perdagangan negara diberikan oleh rasio indeks harga ekspor terhadap indeks harga impor. Rasio ini biasanya dikalikan dengan 100 untuk mengekspresikan nilai tukar perdagangan dalam persentase. Nilai tukar perdagangan ini sering disebut sebagai nilai tukar perdagangan komoditas atau barter neto. B. Karena negara satu mengekspor komoditas X dan mengimpor Y, nilai tukar perdagangan negara satu ditunjukkan oleh PX atau PY. Jika negara satu mengekspor dan mengimpor banyak komoditas, PX akan menjadi indeks harga ekspor dan PX akan menjadi indeks harga impor. Karena negara 2 mengekspor komoditas Y dan mengimpor komoditas X, nilai tukar perdagangan negara 2 ditunjukkan oleh PY atau PX. Perhatikan, ini adalah kebalikan. Nilai tukar perdagangan negara 1 dan juga sama dengan 1 atau 100 dalam kasus ini. C. Kegunaan model. Model perdagangan yang digunakan kini adalah model ekuilibrium umum. Hal ini dapat digunakan untuk mengkaji bagaimana perubahan kondisi permintaan atau pasokan di negara akan mempengaruhi nilai tukar perdagangan, volume perdagangan, dan pembagian keuntungan dari perdagangan untuk setiap negara. Sebelum melakukan hal tersebut, model perdagangan harus diperluas dalam dua arah yang penting. 1. Untuk mengidentifikasi dasar, yaitu apa yang menentukan keunggulan komparatif. 2. Untuk menguji pengaruh perdagangan internasional terhadap pengembalian modal atau pendapatan, sumber daya atau produksi di kedua negara yang terlibat perdagangan. Terima kasih. Demikian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.